Baik, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca sebuah makalah ilmiah. Oke. Nah, eh, membaca sebuah makalah ilmiah itu tidak sama dengan membaca novel, cerita pendek atau naskah fiksi yang lain, gitu ya. Kalau kita membaca naskah fiksi, kita itu membaca untuk menikmati tulisannya. Oke. Nah, sedangkan ketika kita membaca sebuah makalah ilmiah, kita berharap untuk memperoleh informasi tertentu dari tulisan ilmiah tersebut. Ya. Nah, akuisisi informasi ini berbeda dengan apa ya? Dengan enjoying gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu nanti teknik membaca yang digunakan tidak sama. Jadi teknik membaca yang kita lakukan di fiksi yang biasa kita ikuti dari depan langsung ke belakang itu kurang efektif kalau kita gunakan untuk kita terapkan untuk membaca makalah ilmiah. Oke. Nah, ketika kita membaca fiksi, yang kita lakukan sebenarnya adalah kita melakukan yang namanya passive reading. Jadi kita mengikuti tulisan dari awal sampai akhir gitu ya, urut begitu. Kita baca per kalimat, kita nikmati alur ceritanya, kita rasakan apa namanya konflik-konfliknya, perubahan kondisi emosional para tokoh yang ada dalam tulisan itu seperti itu. Nah, mengapa passive reading itu bisa kita apa ya kita terapkan untuk membaca fiksi dan itu menyenangkan karena ketika kita membaca fiksi itu ada emotional involvement yang terlibat. Oke. Sementara nanti ketika kita membaca paper itu tidak ada emotional involvement di situ. Oke. Ketika Anda membaca fiksi itu ada keinginan untuk mengetahui plot atau alur cerita selanjutnya. Oke. Jadi alur cerita sebelumnya itu membuat Anda karena secara emosional terlibat, Anda ingin tahu alur cerita selanjutnya. Nah, itu yang kemudian membuat kita gitu ya, itu bisa ngikuti tulisannya urut gitu dari awal sampai akhir. Bahkan kalau ada spoiler biasanya kan kita justru malah kecewa, wah ini udah dibocorin gitu. Tapi strategi seperti ini tidak bisa kita terapkan di makalah ilmiah. Kenapa? Karena makalah ilmiah itu sifatnya tidak emotionally involved gitu. Tidak ada emotional engagement-nya nggak ada. Karena yang kita cari itu informasi. Informasi itu secara emosional netral. Kalau kita membaca makalah ilmiah menggunakan teknik yang kita gunakan untuk membaca fiksi, ya nanti yang terjadi adalah ya ini ya unengaged, boring, and tiresome. Oke, okay? Kita nggak bisa seperti fiksi yang kita ikuti setiap kalimat dan kata-katanya. Oke, okay? Seperti itu. Karena tujuan kita itu sebenarnya ketika kita membaca sebuah tulisan ilmiah, kita ingin mendapatkan informasi tambahan. Kalau kita mengalami ketiga hal ini unengaged, gitu ya, tidak nyambung gitu ya, kemudian bosan dan kemudian akhirnya itu kelelahan, ya pemahaman yang kita peroleh itu kecil gitu. Oke. Nah, makanya kalau membaca paper itu begitu kita baca urut gitu, wah bosen, ya, boring. Lalu belum selesai sudah capek gitu ya, wah nggak bisa ngikuti gitu, unengaged. Nah, ada teknik lain yang lebih efektif namanya active reading. Apa yang dinamakan dengan active reading? Pertama, reading with questions in mind. Jadi kita itu membaca gitu ya. Bukan hanya mengikuti alur tulisan, tapi kita membaca untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu yang ada dalam benak kita. Oke. Nah, yang kedua, kita itu harus kritis terhadap tulisannya. Jadi kalau kita baca fiksi, itu ada plot twist yang aneh, wah, kita malah enjoy. Nggak ada tuh apa logikanya main loh kok tiba-tiba ceritanya berubah jadi seperti ini.
Nah, oke. Kalau ada surprise itu justru malah senang. Tapi ketika kita membaca jurnal paper, itu kalau ada sesuatu yang tidak logis, nah itu harus jadi catatan bagi kita. Ya, makanya hal kedua yang penting adalah gitu ya. Kita jangan sampai menganggap bahwa penulisnya itu seseorang yang maksum bebas dari kesalahan. Ya, jadi kita harus expect bahwa dalam makalah ilmiah itu terjadi kesalahan, baik kesalahan penulisan, kesalahan macam-macam. Utamanya kalau Anda baca tugas akhir kakak tingkat Anda. Jadi jangan taklid buta, jangan diikuti dengan kacamata kuda. Oke? Nah, kalau kita menggunakan active reading, nanti membaca paper itu menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan gitu. Kita bisa fokus gitu ya, efisien. Kemudian yang penting lagi, nah, kita bisa melakukan critical evaluation terhadap isi tulisannya. Sehingga banyak informasi yang bisa kita peroleh dari membaca itu. Oke, baik. Next. Nah, jadi sebuah makalah ilmiah itu kurang lebih strukturnya sama. Ya, yang pertama nanti ada judul, gitu ya. Kemudian nanti ada eh, abstrak, introduction, kemudian background, literatur study, research summary, methods, dan kemudian nanti ada eh, result and discussion, gitu. Lalu terakhir conclusion. Ya sudah, seperti ini aja. Strukturnya itu kurang lebih sama. Mungkin nanti bagian metode ini judulnya diganti, tapi isinya kurang lebih sama. Oke? Nah, kalau passive reading, nanti kita ketika membaca, itu ya, ketika kita membaca, itu kita yang ngikuti flow sesuai dengan urutan strukturnya saja. Oke? Jadi urut tuh dari atas sampai ke bawah, sampai terakhir gitu ya. Dari title, abstract, introduction, method, result and discussion, conclusion, selesai. Tapi ya efeknya seperti tadi. Oke. Nah, kalau active reading nanti kita akan bolak-balik. Oke. Jadi kita nanti akan bolak-balik paling enggak 3 kali. Jadi ada first pass, second pass, third pass. Tapi ini justru malah lebih efektif. Oke. First pass itu namanya skimming. Skimming itu seperti scanning. Jadi kita scan itu dari awal sampai akhir papernya. Kita baca tapi bacanya scanning aja, tidak kita baca secara detail. Lalu kemudian second pass itu answering questions. Oke, kita jawab pertanyaan yang ada yang sudah kita formulasikan tentang apa informasi yang mau kita ekstrak dari tulisan itu. Nah, baru third pass-nya itu kita masuk lebih dalam lagi. Kita lihat bagaimana argumentasi ilmiahnya, bagaimana metodologinya. Itu ketika kita balik yang ketiga kali. Oke. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan first pass? Nanti di first pass itu yang kita baca adalah title, abstract, introduction. Oke ya. Jadi di first pass itu kita baca title, abstract, introduction. Jadi judul, abstract, introduction. Oke. Nah, biasanya eh, paragraf awal gitu ya dari introduction itu memuat research background-nya atau latar belakang. Lalu eh, apa namanya paragraf terakhir itu biasanya menjelaskan
riset question atau purpose-nya. Oke, jadi seperti itu pentingnya. Nah, sementara abstrak itu nanti merangkum semuanya, kecuali anunya ya, kecuali apa namanya, studi pustakanya ndak ada. Nah, jadi antara paragraf awal dan paragraf akhir di introduction itu nanti isinya adalah studi pustaka. Baik, saya contohkan. Jadi, saya akan gunakan sebagai contoh itu paper saya sendiri. Oke, Oke, jadi paper ini judulnya adalah The FIB SPH Study of Submerged Horizontal Cylinder Oscillated Close to the Free Surface of a Viscous Liquid. Jadi ini saya punya sebuah silinder, dia berada di bawah permukaan air, lalu dia berosilasi atau bergerak. Oke. Nah, kemudian masuk abstrak. Abstraknya apa yang saya tulis? The hydrodynamic is studied numerically of a horizontal cylinder undergoing forced incline oscillation beneath the free surface of otherwise quiescent liquid at low Caulagan-Carpenter and Froude number. The direct forcing immerse boundary method smoothed particle hydrodynamics numerical model uniquely combines two well-established technique, the direct forcing immerse boundary method, bla bla bla. Oke, saya terjemahkan. Oke, kita gunakan ChatGPT. Oke, translate following passages into bahasa Indonesia. Oke, nah ini terjemahannya. Nah, hidrodinamika dipelajari secara numerik pada sebuah silinder horizontal yang mengalami osilasi paksa searah di bawah permukaan bebas cairan yang awalnya tenang pada angka Caulagan-Carpenter dan Froude yang rendah. Apa ini angka Caulagan dan Froude ini? Caulagan-Carpenter dan Froude. Kita bisa searching Caulagan-Carpenter number gitu ya. Kita juga bisa searching Froude number. Oke, nah, kita bisa klik di sini. Nah, apa Caulagan Carpenter number itu? Caulagan Carpenter number, also called period number, is a dimensionless quantity describing the relative importance of drag force over inertia force for bluff object in an oscillatory fluid flow. Nah, or similarly for object that oscillate in a fluid at rest. Oke, jadi dia adalah V kali T dibagi dengan L. Oke, atau V dibagi dengan L per T. L-nya karakteristik length, T-nya periode osilasi. Oke ya. Froude number apa? Froude number is a dimensionless number defined as ratio of the flow inertia to the external force field. The latter in many applications simply due to gravity. Jadi ini rasio antara gaya inersia dengan gaya gravitasi. Oke. Nah, kemudian apa yang saya tulis di kalimat selanjutnya, model numerik direct forcing immerse boundary smooth particle hydrodynamic dynamic secara unik menggabungkan dua teknik yang sudah mapan, bla bla bla. Kombinasi ini memfasilitasi evaluasi yang akurat terhadap gerakan permukaan bebas yang berpotensi ganas melalui SPH serta gaya hidrodinamik pada benda padat menggunakan integral volume. Jadi di kalimat pertama itu saya tulis apa namanya, apa yang saya lakukan, apa riset questionnya atau riset topiknya, yaitu tentang osilasi silinder di bawah permukaan fluida, oke, pada bilangan Casey dan bilangan Froude yang rendah. Lalu saya menggunakan model namanya metode numerik, nah, gabungan antara
direct forcing immerse boundary sama smooth particle hydrodynamics. Oke. Nah, gabungan ini merupakan kontribusi ilmiah dari paper saya ini begitu. Jadi paper saya ini hasil dari penelitian penggabungan dua metode ini. Oke. Jadi dari abstrak itu nanti kita tahu selain tadi ya tujuan penelitiannya atau topiknya apa, itu metodologinya apa dan kontribusi ilmiahnya apa. Dari abstrak itu seperti itu. Lalu kemudian apa? Sebuah studi parameter dilakukan dengan mencakup angka Casey 3, 7, 10 dan rasio kedalaman 0,5 sampai 2 pada angka Reynolds 100 dan angka Freud 0,35. Pola aliran dan koefisien gaya transversal ditemukan dipengaruhi oleh kedekatan silinder terhadap permukaan bebas dan seterusnya. Jadi selanjutnya setelah membicarakan metodologi dalam dua kalimat, membicarakan tujuan penelitian dalam satu kalimat, saya membicarakan tentang hasil penelitiannya ya dalam berapa kalimat ya ini satu dua tiga kalimat ya kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Nah, contoh lain ini juga paper saya. Oke, ini paper saya juga. Bentar, nah, kita terjemahin aja ya biar Anda nggak kesusahan. Oke, kita copy paste ke ChatGPT ya. Nah, oke. Di kalimat pertama saya menulis aliran melewati silinder yang terletak antara batas permukaan bebas dan dinding kaku dimodelkan secara numerik menggunakan metode incompressible smooth particle hydrodynamics dengan ukuran partikel tidak seragam. Jadi ini apa topik yang saya kerjakan dan kurang lebih metodologinya seperti apa. Kemudian di kalimat kedua saya menulis beberapa peningkatan diterapkan termasuk interpolasi Rienzo, pelacakan permukaan bebas berbasis color function, dan modifikasi pergeseran partikel untuk meningkatkan akuransi dan efisiensi metode ini. Jadi ini adalah kontribusi ilmiah dari paper ini. Dia memperbaiki metode incompressible smooth particle hydrodynamic dengan menambahkan beberapa fitur baru yang saya tuliskan di kalimat ini. Oke. Lalu kemudian saya bahas hasil studi parameternya, sebuah studi parameter pada angka Reynolds bla 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 sampai bawah. Nah, ini membahas tentang hasil penelitiannya. Jadi ini banyak sekali berapa kalimat ya? Mungkin ada 10 kalimat ya untuk menjelaskan hasil penelitiannya secara singkat. Jadi polanya sama, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan membaca abstrak itu kita nanti kurang lebih tahu ini paper tentang apa, metodenya bagaimana, gitu ya. Hasilnya seperti apa. Oke. Nah, kalau sudah membaca abstrak, kita baca introduction. Oke, saya balik ke sini. Nah, ini introduction paragraf pertama. Saya copy paste lagi ke ChatGPT. Oke. Nah, pada paragraf pertama saya nulis prediksi yang akurat terhadap interaksi fluida dengan struktur sangat penting dalam perancangan struktur lepas pantai, di mana sebagian besar struktur tersebut terdiri dari rangkaian elemen berbentuk silinder. Sebuah silinder horizontal yang berosilasi dalam fluida diam merepresentasikan model sederhana dari getaran elemen silinder horizontal pada struktur lepas pantai. Model ini juga dapat digunakan sebagai representasi sederhana dari tabung atau cup ya maksudnya, atau pipa yang bergetar dan terendam dalam cairan di dalam sebuah tangki atau bejana. Jadi saya sebenarnya pengen meneliti getaran dari sebuah cylindrical structure gitu ya, baik itu pipa ataupun apa struktur atau apa ya structural member begitu, yang bergetar di bawah di dalam badan fluida di bawah permukaan fluida. Tapi saya menggunakan model yang sederhana, kayak seperti itu. Nah, apa urgensinya? Urgensinya saya tulis di sini.
prediksi yang akurat ini penting dalam perancangan. Nah, ini backgroundnya. Oke. Jadi kali-kali paragraf pertama ini dia memuat background tentang penelitiannya seperti apa. Oke. Nah, setelah ini nanti isinya adalah studi pustaka. Anda lihat. Many researchers have studied vortex formation in the vicinity of stationary cylinder in oscillatory flow on an oscillating cylinder in otherwise quiescent fluid. Systematic description diberikan Williamson dan seterusnya. Ini ada Obasaju gitu ya. Nah, baru di sini masuk studi pustakanya. Kalau Anda lihat kurang lebih studi pustakanya ini ngikuti urutan apa ya, kronologis 85, 88 gitu ya. Kemudian 2006 balik lagi 90, 91. Tapi tidak harus secara kronologis gitu ya. Yang penting itu nanti adalah keterkaitan antar kalimatnya sebenarnya. Hanya saja untuk penulis pemula seperti Anda, itu nanti lebih enak kalau kronologis dulu, begitu ya. Supaya ada panduannya. Oke. Nah, kemudian ini masih studi pustaka, ada Summer, Williamson, dan seterusnya. Lin and Rockwell. Lalu studi pustaka tentang metodologi smooth particle hydrodynamics sama di FIB yang saya kombinasikan ini. Nah, kemudian di paragraf terakhir, nah ini yang saya tulis. Ini yang penting ini. Oke, jadi kalau tadi di paragraf awal itu adalah background, oke. Nah, di paragraf paragraf terakhir itu kita menulis tentang tujuan penelitiannya apa, gitu ya. Riset questionnya seperti apa, meskipun tidak diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, saya menulisnya begini. Dalam studi ini kami menerapkan kombinasi metode DFIB dan smooth particle hydrodynamics untuk mempelajari hidrodinamika lokal yang diinduksi oleh silinder horizontal terendam yang mengalami osilasi paksa di dekat permukaan bebas cairan pada angka FR dan KC yang rendah. Metode DFIB. Nah, bla 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 bla. Lalu studi parameter dilakukan untuk berbagai rasio perendaman, nilai Casey. Jadi ini apa yang saya lakukan gitu ya. Saya menggunakan metode ini untuk mempelajari silinder yang berosilasi pada FR dan Kc rendah. Oke, di mana nanti Reynolds dan Froude number-nya dianggap tetap. Nah, itu desain desain apa ya? Desain penelitiannya ada di sini. Jadi dengan membaca paragraf terakhir ini kurang lebih nanti kita bisa tahu apa desain penelitian. Apa outputnya? Nah, di kalimat terakhir ini outputnya ada. Efek dari perendaman dan Casey dianalisis terhadap pola vortex, karakteristik gaya, dan elevasi permukaan bebas. Jadi ini outputnya gitu dari penelitiannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yang absen nanti saya ulangi di akhir ya. Yang belum absen. Oke, tidak ada pertanyaan? Mungkin belum Mbak nanti ya. Baik ya. Nah, yang ini juga sama gitu ya. Di paragraf awal saya menulis apa latar belakangnya. Flow past circular cylinder is one of the most closely studied benchmark problem fluid dynamics due to its relevant to many practical applications such as design analysis, support pipeline, of structure. Nah, ini kurang lebih latar belakangnya. Nanti di sini, nah saya tulis ini di paragraf kedua. The present study aims jadi penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki to estimate the effect of presence both a solid wall and liquid free surface on the hydrodynamics of flow past circular cylinder using incompressible SPH. Kurang lebih begitu. Nah, ini sebenarnya isinya itu mirip-mirip ya. Oke. Nah, setelah introduction itu untuk kepentingan Anda mengumpulkan literatur, Anda bisa cek kesamaan keywordnya selain baca introduction ya. Kesamaan keyword dengan paper rujukan utamanya. Oke. Nah, kemudian Anda baca
headingnya atau judul subbabnya. Oke, utamanya yang ada dalam metodologi atau metodenya dan ada di result and discussion. Oke. Nah, contoh misalkan ini ya, kurang lebih nanti ini ada bab 2 governing equation and numerical scheme. Jadi kurang lebih nanti isinya ini adalah persamaan dasar dan metodologi numeriknya seperti apa yang kita gunakan. Makanya di sini banyak formula. Kemudian result and discussion. Yang pertama ada validation and particle independent. Oh, jadi saya ini Anda kan kalau baca heading Anda tahu, oh berarti ada proses validasinya loh untuk memastikan bahwa hasil penelitiannya itu valid. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian ada parameter study dilanjutkan. Lalu parameter studinya memuat apa saja? Ya ini, effect of submergence on flow pattern. Berarti efek dari jarak apa ya? Jarak silindernya ke permukaan air terhadap pola aliran. Lalu apa lagi ya? Hydrodynamic force komponen. Jadi ada komponen gaya hidrodinamika. Jadi kalau tadi membahas pola aliran, berarti ada pembahasan tentang gaya-gaya hidrodinamika yang bekerja. Oke, nah itu baca headingnya. Jadi dengan baca heading kita kurang lebih tahu metodologi dan result and discussion-nya itu mengcover apa saja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tidak masuk ke membaca methods dan result and discussion-nya, kita jump langsung ke conclusions. Oke. Kenapa jump ke conclusion? Karena tadi kita sudah tahu rangkumannya di abstrak. Jadi kita jump dulu ke conclusion. Nah, jadi baca dulu conclusion-nya. Oke. Nanti di conclusion itu interpretasi datanya itu muncul. Ya, contohnya seperti apa? Nah, kita coba terjemahkan. Oke. Yang pertama menjelaskan tentang model numeriknya, kesimpulan tentang model numerik. Model numeriknya ya. Sebuah model numerik telah dikembangkan berdasarkan kombinasi antara bla bla bla. Oke. Nah, kemudian tadi masalah validasi. Oke. Nah, apa hasilnya? Eh, nah, oke. Jadi modelnya valid gitu ya. Karena mampu memprediksi gaya dan profil kecepatan dan hasilnya mirip dengan punyanya DATS. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka disinilah kita merumuskan pertanyaan kita, gitu ya. Jadi, misalkan dari paragraf pertama nih, ini, sorry dari kalimat-kalimat awal, ini tentang metodologi. Nah, pertanyaannya apa? Nah, bagaimana kedua metode ini digabungkan? Nanti kita lihat, gitu ya. Yang kedua, ini kan, saya mengatakan bahwa hasil simulasinya itu eh, apa namanya sesuai dengan yang hasil yang diproduksi oleh Dutch. Nah, pertanyaannya apa? Ini seberapa sesuai sebenarnya? Buktinya apa? Nah, gitu tuh. Nah, kita harus kritis. Buktinya apa kalau sesuai? Oke. Kemudian model parameter. Nah, ini baru hasil penelitian penelitian di sininya. Oke. Oh, sorry. We try. Oke. Nah, model DFIBSP diterapkan pada studi studi parameter mengenai hidrodinamika bla 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 pada RS 100 FR 0,35. Prediksi model menunjukkan bahwa pola vortisitas bergantung pada angka Kc dan kedekatan silinder dengan permukaan bebas. Nah, jadi apa namanya? Pola alirannya berubah sesuai dengan angka Kc dan jarak ke permukaan air. Nah, pertanyaannya apa seperti ini? Nah, nanti kita bisa lihat buktinya apa. Harus ada data yang mendukung. Nanti kita harus cek. Ditemukan bahwa batas permukaan bebas memiliki efek yang berbeda dibandingkan dengan batas dinding kaku gitu ya. Di mana yang terakhir menekan pelepasan vortex.
Pada kasih rendah di mana tidak ada pelepasan vortex dalam fluida tak terbatas, keberadaan permukaan bebas yang dapat berubah bentuk cenderung mendorong pelepasan vortex dan seterusnya. Nah, jadi nanti Anda bisa cek di pas selanjutnya. Di next pass itu, ini sesuai nggak kesimpulan ini dengan data-datanya. Oke, nah, ini second pass ya, seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Jadi di conclusion itu tidak ada angka gitu ya. Tidak ada angka numerik yang bagus itu seperti itu. Jadi contoh misalkan kalau melakukan analisis tegangan terhadap sistem perpipaan, kemudian kesimpulannya bunyinya begini, tegangan maksimum yang bekerja pada sistem perpipaan X adalah sebesar 130 megapascal. Nah, itu bukan kesimpulan itu adalah data hasil proses perhitungan atau analisis. Oke. Kesimpulannya itu seharusnya mengevaluasi apakah dengan tegangan sebesar itu perpipaannya masih aman atau tidak. Oke. Ya, jadi contoh kesimpulannya yang baik itu kalau seperti itu adalah contoh begini, misalkan eh, diketahui tegangan maksimum yang terjadi melebihi allowable stress sehingga sistem perpipaan tidak aman. Gitu. Jadi di conclusion itu kita tidak lagi menyebut angka numeriknya berapa, tapi evaluasinya seperti apa, reviewnya seperti apa, trennya bagaimana itu yang kita masukkan dalam kesimpulan. Oke, ini second pass. Nah, ini catatan yang penting ya. Ini saya tidak tulis, tapi tolong dicatat. Nanti ketika Anda mengumpulkan pustaka dalam rangka menyusun studi pustaka, eh, itu kita biasanya dari first pass saja itu kita sudah bisa menilai paper ini nanti relevan nggak dengan apa namanya dengan penelitian kita. Itu ya. Oke. Sebenarnya seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita peroleh dari first skimming itu? Pertama kategori tadi, ini papernya tentang apa? Ini review paper atau original research paper. Oke. Ini metodenya apa? Eksperimental, analytical, atau numerik. Nah, kemudian ini dia mengaplikasikan metode yang sudah ada ke sebuah studi kasus baru, atau dia mengembangkan metode baru, atau memperbaiki metode yang sudah ada. Nah, ini penting kita untuk membandingkan ini. Oke, ya. Jadi kita bisa memetakan nanti studi apa papernya ini kurang lebih isinya bagaimana. Pertama tahu dulu kategorinya. Oke. Yang kedua itu konteks. Konteks ini apa? Metode atau ini lebih ke dasar teori apa yang digunakan. Gitu ya. Lalu correctness, apakah asumsinya valid? Nah, kurang lebih begitu. Kemudian kontribusi, apakah kontribusi utama dari paper tadi ke dalam badan pengetahuan? Nah, tadi sudah saya jelaskan tuh di paper saya highlight itu di abstrak kalimat kedua, gitu. Oke. Jadi ini bisa kita dapatkan dari first pass saja. Lalu yang terakhir itu clarity. Apakah penulisannya itu baik atau penulisannya bulat? Jadi dengan membaca introduction aja nanti kita udah tahu. Ini kira-kira penulisannya jelek atau bagus. Kalau katakanlah penulisannya jelek ya jangan dipakai. Susah dipahami, cari paper lain. Oke. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Jadi apakah metode yang Bapak jelaskan tadi juga bisa kita gunakan untuk membaca tugas akhir, Pak, gitu? Ini bukan di papernya tapi tugas akhirnya karena melihat kebanyakan paper dari TA PPNS ini kan tidak semua itu dicantumkan pada paper, Pak, gitu. Jadi katakanlah kita bukan mahasiswa PPNS untuk mengakses tugas akhirnya itu kan susah gitu. Otomatis kan hanya Ya, membaca paper. Nah, itu saya rasa ya, juga belum bisa mewakili dari penelitiannya gitu. Seperti itu, Pak. ya. Terima kasih. Ya, bisa. Tapi kan nanti strukturnya agak berbeda. Karena latar belakangnya ada di bab satu. Kemudian nanti tujuan penelitian dan lain sebagainya juga di bab satu. Oke.
Kalau untuk membaca apa namanya ya bisa sih, tapi ya itu tadi kita harus adaptasi untuk strukturnya yang berbeda. Jadi TA strukturnya dikit berbeda. Bab 2 itu kan sudah masuk studi pustaka. Semuanya terkumpul di bab satu. Oke ya. Bab 3 kemudian metodologi. Nah, bab empatnya hasil dan pembahasan, bab limanya conclusion. Jadi kalau di apa namanya di tugas akhir, jadi Anda mungkin baca bab satu, kemudian di bab 2 itu baca bagian studi pendahulu, langsung kesimpulan gitu ya. Kurang lebih begitu. Oh ya, Oke? baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kemudian next. Nah, second pass. Di second pass apa? Di second pass itu kita amati grafik tabel yang ada, gambar, lalu kita lakukan review dan komparasi. Itu yang penting. Jadi kenapa begitu? Karena nanti kita bisa mendapatkan banyak informasi hanya dengan membaca gambar. Nah, ini ada asumsinya. Asumsinya adalah semua data visualisasi yang ada di paper itu dilakukan dengan baik, dengan kaidah-kaidah ilmiahnya dipenuhi. Oke, nanti kalau Anda ada nanti kasus-kasus di mana visualisasi datanya itu jelek. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Ya ganti paper yang lain, cari rujukan lagi. Oke. Jadi tadi setelah lompat kesimpulan, balik lagi ke depan. Kita lihat gambar pertama tentang apa. Nah, biasanya gambar pertama itu tentang skema penelitiannya atau kalau eksperimen dia setup eksperimennya bagaimana, setting alatnya. Kalau simulasi bagaimana domain simulasinya. Nah, ini contoh. Jadi ini silindernya yang mau kita osilasikan, dia bergerak kiri kanan ada panahnya. Lalu H ini jarak ke permukaan, lalu di kiri kanan ini ada damping zone untuk meredam gelombang yang terjadi. Di paper saya yang ini mungkin lebih banyak lagi. Ada berbagai gambar, contoh yang ini mengilustrasikan metode numerik yang saya gunakan gitu ya. Ini juga flowchart yang saya gunakan, flowchart metode numerik. Kemudian ini metode paralelisasi yang saya gunakan. Nah, ini setup simulasinya. Inletnya dari kiri, ini silindernya. Nah, ini jarak dari permukaan air, jarak ke dasar, lalu ini ada wave absorption zone-nya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan ya? Belum? Baik, kalau belum kita lanjut. Nah, kemudian yang penting ketika kita melakukan pembacaan gambar ini adalah, nah ini teknik membaca gambarnya seperti apa. Nah ini yang penting. Oke. Nanti di berbagai paper itu Anda biasanya menemukan dua jenis grafik. Yang pertama adalah grafik garis seperti ini atau line plot. Nanti ada lagi namanya field plot atau grafik medan seperti ini. Oke. Nah, grafik garis biasanya nanti ada lebih dari satu kurva. Contoh di sini ada dua kurva. Yang pertama representasinya berupa titik. Ini ada apa namanya ya? Di sini ada keterangannya Kovasnai 1949. Jadi yang titik-titik ini adalah hasil riset Kovasnai. Kovasnai 1949 ini apa? Nanti ini bisa dilihat di daftar pustaka. Lalu yang garis ini ada keterangan present study. Artinya apa? Ini hasil penelitian saya ini ada di paper ini. Hasil penelitiannya yang paper ini gitu. Nah, ini juga sama. Pak, kenapa ini tidak semuanya garis? Kalau semuanya garis, nanti kita tidak bisa membandingkan kedekatan datanya. Oke? Makanya di situ dipakai titik dan garis. Jadi nanti kalau Anda nulis TA, kalau kemudian garisnya banyak, itu jangan hanya dibedakan warnanya, tapi bedakan bentuk garis, apa jenis garisnya atau bentuk garisnya. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi adalah, ya ini tadi yang pertama ya, kalau dia garisnya lebih dari, kurvanya lebih dari satu, ini harus ada yang namanya legend atau legenda. Kemudian ini ada keterangan sumbunya, misalkan yang vertikal ini sumbu Y, horizontal ini U. U ini adalah kecepatan arah sumbu X.
Kalau kemudian gambarnya itu ada dua di dalam satu unit seperti ini, harus ada keterangan parameter yang membedakan. Kalau di sini ada RE34, kanan RE40. Jadi sebelah kiri ini hasil simulasi untuk Reynolds number 34, yang kanan 40. Ya, ya. Ini masih sama, tipenya masih sama. Nah, kemudian ini ada yang namanya field plot. Field plotnya saya organisasi dalam bentuk partikel. Oke, mungkin yang lain biasanya di blok warna juga atau diberikan garis kontur. Nanti saya beri contoh. Jadi warnanya apa? Ya, ini harus ada keterangan di sini, instantaneous pressure. Berarti keterangan warnanya ini mewakili tekanan. Di permukaan air 0, makin ke bawah makin tinggi. Oke? Nah, contoh yang kontur. Sebentar. Contoh yang kontur ada di sini. Nah, ini yang berupa, nah contoh ini kontur. Oke, bentuknya garis, garis-garis seperti ini. Ini garis-garis ini mewakili apa? Apa? Harus ada keterangan di bawah. Instantaneous free surface profile and vorticity distribution. Oke ya. Jadi dua contoh visualisasi datanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ketika kita membaca grafik, kita mengetahui trennya seperti apa. Oke, kita bisa mengambil gitu. Kira-kira tren perubahan datanya seperti apa? Kita compare gitu. Contoh misalkan ini vorticity ya. Apa itu vorticity? Vorticity itu adalah pusaran air. Jadi yang garisnya nyambung ini berputar melawan jarum jam yang putus-putus searah. Kalau Anda lihat ini bentuk pusarannya mendekati lingkaran gitu ya, tapi yang ini mendekati elips. Nah, hal-hal seperti ini yang membedakan begini. Ini harus kita harus masuk dalam point of view kita gitu ya. Supaya kita tahu oh dengan naiknya Froude number dari 0,2 sampai 0,6 ini apa pusarannya berubah dari bentuk sirkular menjadi lebih ke bentuk elips seperti ketarik gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga nanti skema seperti ini. Nah, ini contoh skema pola alirannya. Pola alirannya saya kode menggunakan huruf C, N, S, dan 2S. C-nya coalesced set vortex, N-nya no vortex shading, S-nya singly set vortex, 2S-nya itu two singly set vortices of opposite sign. Jadi ini H per D, ini G per D-nya, ini Froude number-nya. Anda lihat, ini dia berubah, ini semuanya yang ini G per D5, H per D1 ini apa namanya dia eh, pusarannya ada dua berlawanan arah. Kemudian ini ada yang lebih dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, yang penting lagi kita membaca tren dari kurva-kurva seperti ini. Kalau kita lihat contoh di sini misalkan apa namanya? Ini adalah CD. CD itu eh, koefisien gaya dragnya gitu ya. Dia kurang lebih horizontal tetap terhadap apa namanya Froude number, tapi berubah akibat ininya submergennya gitu ya. Nah, meskipun efeknya dengan naiknya G per D, dia efeknya menjadi semakin mengecil. Kalau nanti jaraknya lebar, makin mengecil ini hampir berdempetan. Nah, membaca tren seperti ini penting dari gambar-gambar seperti ini. Oke, ya, itu yang second pass. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Dari saya belum ada, Pak. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi sebenarnya kemudian yang selanjutnya ya, daftar membaca daftar pustaka ini penting. Maksudnya bagaimana? Jadi dari studi literatur di depan, Anda seharusnya sudah tahu kira-kira paper mana yang penting yang ada di daftar pustaka tapi belum masuk ke koleksi pustaka Anda. Nah, itu Anda lihat, nanti Anda ikuti, Anda masukkan.
Nah, biasanya kalau di era modern ini linknya sudah nyambung. Contoh misalkan ada papernya draft COVID, ya. Saya klik, nanti dia ke belakang. Kalau kita klik, nanti dia akan membuka link baru, gitu kan. Otomatis. Nah, contoh seperti ini. Oke, nah dia langsung buka ya papernya draft COVID seperti ini. Nah, ini nanti Anda download, Anda masukkan Mendeley seperti yang pernah kita bahas di minggu sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari second pass ini sebenarnya sudah cukup. Anda dalam tahap pengumpulan pustaka itu sampai second pass cukup. Anda tahu kira kurang lebih hasilnya seperti apa ya. Kurang lebih penelitiannya seperti apa, lalu rujukan pentingnya apa saja. Nah, itu udah dapat. Jadi Anda bisa nelusur ke belakang. Juga selain dapat tambahan informasi, Anda juga bisa meneruskan penelusuran ke belakang. Oke? Nah, selanjutnya adalah third pass. Third pass ini sebenarnya kalau saya pribadi biasanya saya lakukan ketika paper ini metode dan hasilnya itu penting, sangat penting bagi kita. Metodenya mau kita ikuti, begitu ya, atau kita kembangkan, kemudian parameter penelitiannya itu berkaitan dengan parameter kita. Kita misalkan mau meneliti parameter yang nilainya berbeda, yang belum pernah mereka teliti, tapi jenis parameternya sama gitu ya. Oke, ya. Contoh bagaimana, Pak? Nah, contoh begini saya contohkan. Nah, misalkan yang paper tadi begitu ya. Nah, dari sini Anda tahu bahwa dari abstrak ya, eh, Reynolds number-nya dan Freud number-nya tidak saya variasikan. Yang saya variasikan Casey dan submergence H per D. Saya variasinya sampai 2. Nah, kalau nanti ternyata Anda mengumpulkan berbagai literatur, Anda ngambil topik ini katakanlah, ternyata yang saya buat ini, papernya Pak Burniadi ini, ternyata adalah yang H per D-nya paling dalam, paling besar. Nah, yang H per D 2,5 sampai 3,5 belum ada. Nah, kalau lebih gitu ya. Lalu Casey 10 ini Casey paling paling besar. Nah, belum ada yang neliti Casey 11, 12 dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi Anda jadikan sebagai patokan untuk nanti Anda mendesain bab 3 bahwa yang Anda lakukan studinya mirip gitu ya. Tapi parameternya misalkan H per D-nya 2,5 sampai 4 gitu ya. Casey-nya misalkan 12 sampai 15. Nah, itu sudah apa ya? Ketika itu belum ada yang melakukan, itu nanti sudah jadi kontribusi ilmiah. Atau contoh di sini Reynolds number-nya dan Freud number-nya tetap 0,35. Contoh Freud number-nya kita ganti yang lebih rendah 0,25. Nah, dengan catatan 0,25 belum pernah dikerjakan orang sebelumnya. Nah, kalau Anda mau melakukan yang seperti itu, maka Anda wajib melakukan third pass. Untuk apa? Untuk melihat secara detail bagaimana hasil penelitian saya, gitu ya, sebagai rujukan ini, dan kemudian bagaimana metodologi saya dan bagaimana evaluasi yang saya buat, oke, di pembahasannya, oke. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Nah, mari kita lihat. Saya akan demokan. Nah, contoh begini. Misalkan kita lihat ya, ini adalah CL-nya, apa namanya, transverse force, ya, ya, gaya searah pergerakan silinder. Kalau Anda lihat ini trennya dia turun lalu melandai. Nah, bagaimana kalau H per D-nya lebih tinggi? Ini kan kemungkinannya macam-macam, bisa jadi tetap melandai, turun drastis, atau naik lagi. Nah, ini nanti harus jadi evaluasi Anda. Kira-kira kalau dia naik lagi mungkin nggak sih gitu ya. Secara teori dibandingkan dengan punya saya ini masuk akal nggak hasilnya kalau naik lagi. Nah, itu penting di situ. Kalau ternyata, oh ternyata turun, yang masuk akal ini turun. Oke, hasilnya juga turun. Atau paling nggak terus melandai. Nah, itu nanti juga masuk ke
hasil pembahasan dan Anda bisa compare hasil Anda dengan hasil yang ada di paper saya. Kurang lebih begitu. Oke? Nah, kalau di paper yang eksperimen itu nanti bab 2 itu penting untuk melihat eksperimental setup. Nah, contoh seperti ini judulnya Experimental Investigation of the Steady Spirited Flow Past a Circular Cylinder. Nah, kita bisa lihat ini setup eksperimennya. Ini ada saluran yang diisi dengan minyak. Di sini ada pompa, lalu ada screen untuk menyaring turbulensi, lalu di sini silindernya, lalu ada pendinginnya. Oh, terus berapa dayanya 15 HP dan seterusnya. Nah, ini penting untuk masuk ke metodologi untuk mengetahui detail setting eksperimennya. Kenapa? Karena bisa jadi banyak aspek-aspek yang kita butuhkan supaya kita menjalankan penelitiannya itu bisa bagus, tapi tidak tertulis di buku teks dan seterusnya. Tidak tertulis mungkin di naskahnya, tapi ada di dalam gambarnya. Oke, baik. Itu materinya sampai di sini. Eh, Silahkan kalau ada pertanyaan.